Hai, apa kabar? Senang sekali saya Intan di sini bisa menyapa healthy semua di podcast pertama kami. Oh ya, perkenalkan, ini podcast pertama Puskesmas Sukarahayu dengan nama Podcastship, podcast bareng dokter internship. Oke, jadi channel kita kali ini akan banyak membahas tentang seputar dunia kesehatan. Jadi kalau misalkan healthy merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe di bawah ini. Nah, tentunya untuk membahas DBD ini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani dengan dokter internship sebagai narasumber kita kali ini. Baik, mungkin dokter bisa perkenalan diri dulu, dok, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Abdul Aziz, selaku internship di Puskesmas Sukarahayu periode 1 angkatan 2023 akhir. Dan di sini saya mengikuti Podcastship yang pertama kali tentang DBD. Jadi teman-teman harus stay tune terus like, komen, dan jangan lupa bagikan kalau seandainya ini menarik dan menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Ya, betul sekali. Oke, itu dia profil dari Dr. Aziz. Baik, mungkin kita nggak akan berlama-lama lagi ya dok ya. Kita langsung bahas aja nih apa sih DBD itu, dan mungkin dokter bisa kasih dulu penjelasan dari awalnya dulu. Perihal dengan demam berdarah itu sendiri, di mana demam berdarah itu sendiri disebabkan oleh nyamuk yang biasanya kita tahu itu ada Aedes aegypti atau yang Albopictus. Itu kan semua jenis-jenis yang banyak menyebabkan Oke, habis kita sholat dulu. Stay tune. A few moments later. Mungkin dokter bisa terangin nggak ciri nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa sih? Oh baik, oke Haltis, kita lanjut lagi untuk ciri dari nyamuk Albopictus ataupun Aedes aegypti. Itu biasanya disebabkan oleh ciri-cirinya itu adalah nyamuknya berwarna hitam, tapi dia ada garis-garis putih. Nah, itu biasanya kalau jantan dan betina itu berbeda. Kalau jantan itu dia biasanya ramping, kurus, dan dia nggak membesar belakangnya di bagian bokongnya. Tapi kalau bagian yang perempuan, cadangan belakangnya itulah yang jadinya makanan untuk anak-anaknya. Dan jadi yang betina lah yang mencari darah untuk si anak-anaknya tersebut gitu. Gitu. Iya. Berarti warnanya belang hitam putih putih, ya? betul. Oke. Kalau misalkan seseorang terkena DBD nih dok, biasanya tanda gejalanya itu seperti apa? Nah, oke Healthies, kalau tanda dan gejalanya ini sendiri yang mudah-mudah saja ya. Biasanya pasiennya punya demam tinggi. Kalau punya suhu biasanya di atas 39 sampai 40. Nah, terus yang kedua, biasanya pasiennya juga mengeluhkan ada nyeri pegel-pegel, otot, sendi, seperti itu. Terus yang paling khas lagi apa? Nyeri di belakang bola mata gitu. Kalau pasiennya sudah ada nyeri di belakang bola mata, nah segerakan ke tenaga kesehatan. Seperti itu teh. Oh gitu. Menurut dokter kalau demam berdarah ini bahaya nggak sih dok? Betul. Jadi kalau dari angka kematian akibat demam berdarah sendiri di sini udah emang tinggi. Dan apalagi kita tinggal di iklim yang tropis, di mana penyebaran si nyamuk ini sangat baik gitu, dan air bersih sangat berlimpah lah untuk di iklim tropis. Dan kita juga di daerah Jawa Barat di mana hujan juga sekarang lagi tinggi-tingginya. Nah, kenapa bisa digolongkan gawat? Karena dia menekan trombosit dari tubuh kita, sehingga pembekuan darah di dalam tubuh kita itu jadi sulit gitu. Jadi pada saat kita ada perdarahan, salah satunya lah yang biasa kita temukan adanya mimisan, adanya gusi yang berdarah, ataupun ada perut yang kembung. Nah, yang ditakutkan perut kembung ini adalah perdarahan yang ada di abdomen, di perut, seperti itu Healthies. Nah, itu yang perlu diawasin. Dan biasanya pasiennya juga ada yang BAB-nya berwarna hitam. Nah, BAB hitam sendiri ini dicurigai adanya keping-keping darah yang sudah keluar dari sel darah merah tersebut ya. Jadi itu yang membahayakan teh. Jadi pasiennya bisa pucat seperti itu. Lumayan ini juga ya, serem juga ya ternyata dok. Oke. Kalau misalkan nih seseorang udah ada tanda gejala
dari DBD ini sendiri dok. Iya. Kira-kira bisa nggak sih kita memberikan pertolongan pertama dulu di rumah? Bisa. Nah itu caranya gimana dok? Oke, jadi kalau Healthies sudah merasakan ada gejala-gejala yang 3 tadi saya sebutkan itu, ya lebih baik coba dulu pakai paracetamol. Apabila paracetamol sudah membantu, nah biasanya pasien bisa langsung ke poli. Tapi kalau seandainya dengan paracetamol tidak menolong, pasiennya tetap demam, terus nyeri kepalanya hebat, terus nyeri belakang bola mata, udah langsung ke IGD saja supaya pada hari tersebut bisa langsung dicek darah rutinnya yang dicek. Nah, nanti kita akan melihat angka manakah dari darah tersebut yang meningkat, apakah trombositnya ataupun leukositnya, seperti itu. Oke. Berarti tanda khasnya ya demam, terus nyeri persendian, otot, terus sama nyeri belakang bola mata. Di belakang bola mata. Betul. Oke. Nah itu dia ya Healthies, tanda gejala DBD. Jadi kita juga harus tahu ya, jangan sampai kita kecolongan gitu ya dok ya. Iya, Jangan betul. menyepelekan lah istilahnya gitu, karena ternyata DBD ini membahayakan, bahkan bisa sampai kematian ya dok. Betul. Ya kalau tidak segera ditangani gitu. Nah kita udah tahu nih tadi DBD itu apa, penyebabnya apa, tanda gejalanya seperti apa. Nah sekarang kita bahas soal bagaimana sih cara pencegahannya sih dok, supaya kita ini tuh terhindar dari penyakit DBD ini. Ya, baik. Ini cukup menarik karena sudah bertahun-tahun selalu diedukasikan dan selalu diberikan gerakan-gerakan yang baik oleh Kementerian Kesehatan kita. Nah, salah satunya adalah dibentuknya dulu namanya Jumantik, Juru Pemantau Jentik. Nah, kenapa penting jentik itu dipantau? Karena dari awal jentik itulah yang akan membawakan benih-benih dari si virus demam berdarah itu sendiri. Terus berubah menjadi Jurbastik, Juru Pembasmi Jentik. Nah, itu juga teman-teman ataupun kader-kader ataupun lingkungan tersebut diedukasi, dilatih oleh Kemenkes untuk bisa mengurangi angka kejadian demam berdarah itu sendiri. Nah, terus edukasinya apa yang biasanya dikasih tahu pada orang umum? Itu ada 3M. Nah, saat ini 3M sudah menjadi 3M plus gitu. Nah, 3M yang dulu dengan sekarang apa bedanya nih? Kalau 3M yang dulu dia menguras, menutup dan mengubur dulu. Tapi kalau saat ini dia sudah menguras, menutup dan merecycle gitu. Nah, menguras seperti biasa. Kalau dari Kemenkes sudah diinfokan kalau bak mandi yang dikuras itu harus dengan sabun, harus dengan air panas. Kenapa? Karena jentik nyamuk itu telur-telur nyamuk itu masih akan menempel apabila tidak ada pembersihan melalui sabun ataupun tidak menggunakan air panas. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya sudah menguras, terus kan kita juga harus menutup. Nah, menutup wadah-wadah yang terbuka. Jadi sehingga tidak jadi penampungan air gitu. Nah, kalau sudah menutup berarti kita juga harus evaluasi saat kita tutup apakah ada jentikkah di sana atau apakah ada nyamuk di sana. Nah, itu harus selalu dievaluasi 1 minggu setiap minggunya maksudnya. Terus yang ketiga, merecycle. Kenapa di sini merecycle? Karena barang-barang yang biasanya jadi penampungan itu bisa kita gunakan kembali. Salah satunya dibuat pot, terus juga bisa buat hiasan rumah seperti itu. Yang penting tidak menjadi genangan air karena nyamuk demam berdarah ini sendiri sukanya bukan di air kotor, tapi di air bersih. Salah satunya contohnya yang paling sering ya kalau tim Jurbastik itu sendiri infokan ke dokter, dia biasanya rumahnya bersih dok, clean, terus tidak ada nyamuk-nyamuk, serangga atau apapun. Tapi di dispensernya ada wadahnya tuh, dia nggak pernah ngecek. Nah, wadah itulah yang jadi sarang nyamuk gitu. Terus di belakang kulkas yang paling sering, biasanya bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja, nggak ada yang melihat belakang kulkas penampungan airnya seperti itu. Terus ada juga kolam-kolam ikan yang terbengkalai gitu, jadinya sudah banyak lumut ataupun sudah tidak nyala mesin airnya gitu.
air hujan turun, tapi jadinya sarang nyamuk. Jadi seperti itu ya. Oh, oke. Kalau plusnya dok? Nah, plusnya banyak nih. Bisa juga kita pakaian biasanya yang paling saya highlight banget karena Iya benar. baju itu tidak boleh digantungkan karena nyamuk ini akan suka dengan bau badan yang setelah kita pakai bajunya. Jadi bau badan kita tuh menarik nyamuk-nyamuk untuk hinggap di sana. Oh, gitu. jadi nggak cuma si doi ya? Nah, si doi enggak gitu. Kalau si doi kalau kita ada ngajak makan baru si doi mendekat gitu. Ya biasanya ya. Tapi nggak semuanya ya Haltis ya. Jadi kalau seandainya baju-baju kotor kita harus ditaruh di tempat tertutup supaya nyamuk itu tidak hinggap dan berkembang biak di sana. Terus apalagi banyak kayak seandainya talang-talang air itu harus kita bersihkan ataupun wadah-wadah yang terbuka juga harus kita manfaatkan gitu. Terus kalau emang wadahnya kayak pot bunga tuh ada tanaman airnya biasanya yang buat di tanaman di taman-taman. Nah, wadahnya itu kalau bisa ditaruh ikan-ikan. Apa aja ikan-ikan yang bisa memakan jentik-jentik tersebut. Salah satunya ikan cupang, ikan-ikan predator lah, ikan cupang, ikan mujair, ikan nila, ikan sapu-sapu betul. Nah, itu Haltis harus tahu ya. Ikan-ikan tersebut murah dan banyak dijual di pasaran. Jadi tidak memberatkan kepada Haltis kalian. Terus apalagi teh? Terus ada juga tumbuhan-tumbuhan yang biasa dipakai di semprotan-semprotan. Salah satunya ya biasanya kan ada yang beli merek ini. Kita lihat tuh di situ ada gambarannya yang tidak disukai oleh nyamuk. Ada lavender, ada serleh gitu kan. Setelah itu ada lagi abate. Kalau seandainya merasa ada genangan yang mungkin terdapat jentiknya, gimana cara membunuhnya? Biasanya ditebalkan bubuk abate. Nah, satu bubuk abate itu cukup untuk 100 liter air. Jadinya bisa banyak. Ada kriteria nggak sih dok penggunaan abate ini? Nah, untuk air yang seperti apa yang bisa dipakaikan abate? Oke, baik. Gitu. Kalau seandainya spesifiknya nyamuk ini sukanya di air yang bersih. Jadi kalau seandainya ada larvanya di situ, untuk membunuhnya dengan apa? Dengan abate, gitu. Tapi kalau nyamuk-nyamuknya yang di aliran yang sampah yang tersumbat, kotor, itu pasti bukan nyamuk Aedes aegypti, saudara, teman-teman. Nah, nanti apa yang harus dilakukan di sana? Agendakanlah warga untuk gotong royong untuk membersihkan tersebut supaya tidak jadi genangan nyamuk-nyamuk yang lain seperti itu. Walaupun bukan demam berdarah, tapi kebersihan itu lebih baik ya. Betul. Gitu. Kalau misalkan airnya yang sering dikonsumsi itu boleh nggak sih dok dipakaikan abate? Nah, betul. Jadi kan biasanya ada yang pakai abate itu di bak mandi, terus di toren ya Haltis ya. Kalau seandainya untuk mandi saja itu tidak apa-apa gitu, tidak berefek toksik ke kitanya, ke kulit pun tidak. Tapi kalau seandainya terminum itu yang berbahaya karena ada efek mematikan si jentiknya tersebut, gitu Haltis ya. Nah kalau misalkan fogging dok, sebetulnya efektif nggak sih untuk membasmi atau menghindarkan kita dari nyamuk DBD ini? Soalnya di masyarakat tuh masih mindsetnya belum apa-apa udah fogging gitu. Nah, fogging, gitu. Betul. Nanti kalau di fogging, kalau pengalaman saya adalah pada saat di fogging yang keluar bukan nyamuk, kecoa ya, Haltis ya. Nanti bagian ibu-ibu dan perempuan semua teriak gitu. Nah, disitulah yang efektif dengan pengasapan, namun yang terbunuh hanya nyamuk-nyamuk dewasa. Sedangkan yang mau kita putuskan itu adalah rantai sejak larvanya tersebut supaya dia tidak menjadi pupa ataupun tidak menjadi nyamuk dewasa. Setelah tidak menjadi nyamuk dewasa, berarti tidak akan ada penyebaran si virus demam berdarah itu oleh nyamuk-nyamuk muda seperti itu ya Haltis ya. Fogging ini tuh bisa dikatakan jalan terakhir lah ya dok ya. Yang paling utama tetap tadi 3M plus 3M itu ya dok ya. Yang betul. paling sederhana tetapi
justru yang paling utama Iya, ya. yang paling bagus Gitu. paten, betul. Nah, itu dia Healthies, bahasan kita kali ini tentang DBD. Jadi intinya memang supaya kita terhindar dari DBD itu salah satunya adalah tentang kebersihan lingkungan ya dok Lingkungan, ya, betul. yang harus kita jaga gitu dan tetap membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Biologi ya. Oke Healthies, sekian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast kita selanjutnya. Dan kalau misalkan dari kalian ada kritik atau saran, silakan kirim ke DM Instagram Puskesmas Sukarhayu atau bisa di komen-komen. Oke Healthies, saya Intan. Saya Dr. Aziz. Kami berdua pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Podcast Sip. Podcast bareng Internship. Dadah.